Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi kita ini, ibadah kita ini bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Sebabnya makin tanggung jawab, makin setia. Kalau Tuhan buka jalan bagi kita beribadah sungguh. Kalau Tuhan buka jalan bagi kita untuk melayani, layani dengan sungguh. Kita melayani bukan untuk manusia. Saya juga melayani adalah untuk Tuhan. Walaupun kita sesama melayani satu dengan yang lain. Tapi kita lakukan itu karena Tuhan. Dan itu untuk Tuhan. Kalaupun saudara-saudara kita merasakan, itu karena Tuhan menyerahkan itu. Karena Tuhan berkata, hendaklah kamu saling menguatkan, saling menolong, saling mendukung, bertolong-tolonglah satu dengan yang lain. Demikianlah kamu melakukan segala kehendak Tuhan. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi kita ini, tubuh kita ini juga melatih untuk berbuat untuk Tuhan. Nah, jangan asal-asal begitu saja, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sangat bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah, dan kita sudah memuji Tuhan. Kita mau arahkan hati kita kepada pendengaran firman Tuhan. Saya mau mengajak kita memperhatikan sebagai penutup dari pembicaraan Rasul Paulus kepada anak didiknya untuk dia boleh menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dan menjadi pemenang. Semua kita penting juga, dan memang harus, saudaraku, kita juga harus berhasil semuanya menjadi pemenang. Siapapun kita, bapak, ibu, pemuda-pemudi, sampai anak-anak semuanya, ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara-saudaraku, kita semuanya harus bertanding dan harus merebut hidup yang kekal. Bukan hanya Timotius, tapi kita juga semua orang Kristen. Ini, saudaraku, harus jadi sasaran. Hanya kalau ini, ya, Timotius yang ada di dalam Alkitab ini, dia menerima, dia memikirkan, dia sampai ibaratnya makanan, semua apa yang dimakan menjadi mendarah daging. Jadi yang kita dengar itu, saudaraku, harus benar-benar jadi kehidupan kita, dan kita katakan, ya Tuhan, saya siap. Ini, saudaraku, jadi kita harus ada pengakuan kepada Tuhan. Jangan asal Kristen tanpa pengakuan. Sama nanti dengan menikah itu, nggak ada janji nikah, jadi akhirnya nggak ada ikatan, nggak tahu mau apa-apa, semau-maunya. Nah, kekristenan kita, saudaraku, tidak boleh begitu. Harus sampai kita katakan, ya Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh kita bertanding pada hari ini, kita berkata, ya Tuhan, saya siap. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita semuanya harus orang yang bertanding dan berkemenangan. Jangan jadi pecundang, saudaraku.
Semua yang nggak boleh jadi pecundang. Sekolah tidak naik kelas pecundang ya. Apalagi kalau udah 2 kali tinggal kelas, ya udah deh drop out, keluar, nggak laku lagi saudaraku, mau ketiga ya, malu juga dia, nggak mau. Jadi banyak juga Kristen tidak mengerti apakah dia naik kelas, apakah dia bertanding, dia tidak ngerti. Cuma asal datang keluar masuk gereja sudah, begitu saja. Tapi kalau kita saudaraku harus kita mengerti. Dan sekarang bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya terserah kita, maukah kita atau tidak. Haleluya saudara. Saudara mau enggak ini? Nah, jadi firman Tuhan yang berkata, ya bukan saya hanya menyampaikan. Kita mau baca bersama. 1 Timotius 6 ayat 12. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan Bapa. Jadi kalau kita berkata iya, itu janji kita atau itu ikrar kita. Nah, sekolah ada ikrar enggak? Biasanya ada ya. Jadi nanti kalau harus janji siswa itu sama. Ikrar ya. Jadi kita saudaraku harus juga yang benar-benar berikrar. Sekarang bukan manusia yang berkata, bukan Pak Manik, tapi firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Jawab kita adalah ikrar kita. Iya apa tidak? Mau bertanding. Saya mau bertanding. Haleluya. Ya, bersama dulu kita. 1, 2, 3. Saya mau bertanding. Bertanding merebut hidup yang kekal. Ini saudaraku. Saudara berikrar bukan ke saya ya. Janji kita, janji iman, bukan janji nikah. Nanti udah punya istri, punya suami, mau nikah lagi. Nah, ini janji apa? Iman. Haleluya. Kalau yang belum nikah terserah. Ya, perkembangan. Jadi ini saudaraku, harus orang yang sudah berkata, ya Tuhan, tolong. Saya dulu ikrar saya kepada Tuhan, tidak ada yang suruh-suruh, tidak ada yang bacain firman Tuhan. Terus saya tahun 65 itu, saya ini takut melihat dunia ini. Habis, ya banyak mayat-mayat itu pada gitu dia tulis tahun 65 itu. Jadi saya bukannya karena salah, takut salah, bukan. Cuma pada saat itu nggak ada batas, mau siapa aja dibunuh saat itu. Orang besar, orang pangkat, tentara, apa saja. Wah, ada banyak yang meninggal saudara. Waktu itu G30S. Pada saat itu timbul di hati saya ikrar, Tuhan, saya mau cari Engkau bagaimanapun. Saya saat itu orang di pasaran. Untung saya belum terlalu jauh jadi penjahat besar. Ya, tapi pada saat itu timbul, Tuhan, saya mau cari Engkau. Saya mau melihat bagaimana. Walaupun saya saat itu tidak ada orang tua saya sudah tinggal jauh, saya sudah merantau, saya sudah hidup sendiri, nggak tahu alamat, nggak bagaimana. Itulah saat itu ya. Untung saya belum jadi penjahat besar, ya. Jadi masih ada kehidupan. Tapi umur masih 19, belum terlalu banyak lah ya. Ini saudara-saudaraku, baru itulah sampai sekarang
Tuhan itu setiap hati yang mau berserah kepadanya ditemukan jalan, dibimbing, ditolong. Itu sebabnya saya tidak mengerti bagaimana, pokoknya saya hanya pasrah kepada Tuhan. Jadi tidak terlalu lama, beberapa hari itu setelah saya berjanji dalam hidup, Tuhan saya mau cari engkau, ada seorang dari supir. Nah itu udah keahlian saya dari dulu. Ya, saya langsung ya, tahu-tahu yang saya setirin itu pendeta. Nah itu pendeta wilayah untuk Sumatera Utara dulu, BDS. Nah itulah. Sesudah saya setahun kerja, saya tidak mau lagi jadi supir. Terus tanya sama anaknya, ini kamu mau apa? Dia mau sekolah Alkitab. Oh kayak kamu mau sekolah Alkitab? Ya harus bagaimana? Harus diuji ketaatannya. Terus bagaimana menguji ketaatan? Ayo, siap. Bawalah saya piara babi. Wah, saya capung babi. Pukul jam itu pernah kita capung babi. Terus kerja sawah sudah kayak itu. Seorang pemuda, semua itu saya kerjakan. Sampai benar-benar padi kering masuk ke lubuk pendeta. Di dalam 2 tahun berapa kali itu? 6 bulan saat itu panen. Sekali 6 bulan panen 2 tahun. Bayangkanlah. Ini saya kerjakan sendiri. Makanya kalau saya lihat muda-mudi sekarang terlalu enak semua. Kadang muda SMP SMA masih disuruh. Enak banget kalau sekarang ini. Dulu mana? Mau makan aja belum tentu dikasih. Gak boleh. Nanti pun sudah 88 masih disuruh lagi cari kayu lagi. Jalan, gak boleh nolak. Itulah pengalaman saya. Tapi saya yakin itu semua Tuhan persiapkan saya untuk pelayanan. Sehingga pelayanan juga bukan masalah. Biarpun sampai umur saya sekarang, Tuhan masih memberikan kekuatan. Saya tetap senang melayani Tuhan. Dan saya tidak lari, saya tidak meninggalkan. Dan kalau boleh saya kerjakan sebaik mungkin. Ini saudaraku. Karena semakin nyata sekarang, setiap kehidupan kita ini, itu ada pertandingan kita masing-masing. Haleluya. Jadi kita ini bukan salah-salah loh. Semua itu pertandingan. Cuma berbeda-beda porsinya. Tapi harus setia di dalam porsi masing-masing. Ya kalau saya porsinya harus kasih makan babi tiap pagi sore. Ya, kerja di sawah. Oh jadi saya ini pendeta bilang, baik, yang sebelum jam 5 semua keliling ini harus bersih. Nyapu saya tiap pagi, nggak disuruh, nggak dilihatin, nggak apa. Dia sudah tugaskan. Jadi kami keliling gereja itu luas itu halaman. Dan dia bilang sebelum orang datang berdoa pagi jam 5 semua ini sudah harus beres. Sekali dibilang enggak usah 2 kali terus selama saya di situ saya kerjakan terus. Ini saudara-saudaraku. Jadi semua dipersiapkan kalau mau. Semuanya kita juga ada tugas-tugasnya. Setia di dalam hidupnya. Hidupnya kalau sekolah, benar-benar sekolah. Kalau kerja, benar-benar kerja. Harus jadi berkat di situ. Ini saudara-saudaraku. Nanti Tuhan angkat. Kalau Tuhan sudah lihat, sudah perlu tingkatkan. Gak usah kita yang harus repot-repot. Sama seperti Yusuf. Tuhan yang kasih sampai dia terangkat menjadi raja muda. Raja Firaun cuma bilang, semua ini dalam kuasamu. Cuma satu ini yang tidak, itu kursi saya. Dia duduk itu aja. Lainnya semua engkau yang atur. Ini kalau Tuhan sudah memberkati. Saudara-saudaraku,
Jangan cuma tenaga kekuatan kita, jangan hanya kitanya sendiri. Libatkan Tuhan. Manusia belum tentu mampu. Sekarang ini biar jadi presiden aja digoyang-goyang, pakai politik digoyang-goyang. Artinya kalau nggak kuat di demo, susah saudara jadi presiden juga kalau nggak benar-benar kuat jantungnya. Wah, kapan saya jadi bisa begitu saudaraku. Tapi kalau kita dengan Tuhan, kita yakinkan kalau Tuhan yang kasih, ya kalau Tuhan yang ambil terserahlah, terujilah dia. Apapun yang terjadi tetap kita tenang, dimanapun hati kita tenang. Kalau ku hidup, tapi jangan kita apa? Ku hidup tenang, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Itu cuma nyanyi, haleluya. Harus benar-benar kita ada di dalamnya. Dunia tak bisa memisahkan, menjauhkan kita dari Tuhan. Harus tetap, saudara. Sekali kita sudah berikrar, tadi ada ikrar, haleluya. Kita tadi berikrar kepada Tuhan, amin. Ada yang belum, ya berikrar semua dong, ya biar semua diberkati Tuhan. Pengalaman saya sesudah saya berikrar sampai saat ini semuanya Tuhan yang atur. Saya sudah tidak ngerti lagi. Orang tua saya baru tahu kalau saya sudah dengan istri sama anak satu baru pulang kampung. Buru-buru dia ngerti bagaimana hidup saya. Mana mereka sudah mati anakku satu. Udah 20 tahun lebih. Ya, saya sudah bawa istri 3 kali. Waktu kami pulang pertama sekali sampai di itu kotanya itu memang di situ. Jadi kalau saya mama saya ya saya kenal loh ya langsung. Jadi di mana itu kok kami disambut di luar pintu, dia keluar atau bagaimana kami belum panggil kami ketemu. Nah, jadi saya bilang, Rino, nah, ini mana dicuekin aja, dia nggak kenal kan. Anak saya main sih ke situ, nggak tahu dia. Nah, dari mana tahu orang dia pikir aku udah mati dari maksudnya dari bukti tambah lagi. Jadi saudara, jadi segala sesuatu Tuhan atur. Saya masih seperti tadi saksinya dia itu memang benar. Jadi apa yang dia saksikan itu dia mungkin yang lain belum mengerti. Ada rumah besar, warisan ditinggal sama orang tua. Jadi nenek udah meninggal, orang tua udah meninggal. Nah dijual sama kakaknya. Satu dia pun tidak ada sama kami. Tapi Tuhan pelihara kami. Jadi saya sudah waktu dia bilang gini, saya mau ke rumahnya. Ngapain kamu situ? Kakak saya katanya mau jual rumah. Saya bilang, kamu harus siap. Jangan pergi kalau belum siap. Siap apa? Dikasih tidak dikasih, bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah bilang dulu. Ya begitu. Nah kalau ada warisan apa jangan berantem ya. Haleluya. Nanti Tuhan yang kasih luar biasa. Lebih besar dari rumah itu Tuhan kasih sama kita. Itu yang dimaksud tadi. Jadi itulah kesaksian itu. Jadi semua itu banyak harta-hartanya orang tua itu pertama dia pulang semua. Mana ada yang ambil rumah itu dijual, jualan semua. Sebelum dia pergi saya sudah bilang dari rumah kalau kamu pergi, nah siap ya
mental semua. Dikasih nggak dikasih, jangan berantem. Gitu. Ya, kita sudah pilih, sudah ngerti kalau hidup ini. Jadi saudaraku, anak Tuhan dipelihara Tuhan. Benar-benar. Ya, saya mana tahu bagaimana saya sampai sekolah, bagaimana menikah, semuanya. Saya tidak tahu dari pikiran saya sendiri. Ongkos saya aja mau ke tempat praktek, saya nggak ngerti. Tapi buktinya sampai sekarang, nanti Agustus hukum saya sudah 80, semua dipelihara oleh Tuhan. Ya, saya bersyukur juga kepada Tuhan, belum juga 80. Ya, untung anak-anaknya ada yang mau perhatikan, ke situ, ke situ, numpang di situ, makan di situ ya. Gitu. Untung kalau anak-anaknya baik, saudaraku. Kalau anak-anaknya judes, begitu nambah makan langsung dilihatin. Orang tua kalau gitu, sedih lah ya, baru nambah makan, udah dilihatin. Sedih begitu ya, apalagi anak sama menantu belum sehati, wah tambah parah lagi. Tapi di sini semuanya kalau ada orang tua ataupun bertua sama saja ya, dikasih semuanya. Kita anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku, kalau boleh tampung semua, bapak, mama, mertua tampung. Kalau dia mau berangkat nanti ke tempat kekekalan, biarpun dari rumah kita, haleluya, senang aja saudaraku. Semua itu adalah anugerah dan berkat Tuhan, haleluya. Jadi rumah tangga anak Tuhan damai sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tadi kita sudah baca, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Semuanya kita harus jadi pemenang. Gereja yang dikehendaki oleh Tuhan harus menjadi pemenang. Di dalam kitab Wahyu, koreksi kepada 7 jemaat itu menunjukkan gereja sedunia. Ya, Wahyu 2 pasal 2 pasal 3 itu tentang 7 jemaat yang dimulai hari Rabu yang lalu adalah sidang jemaat di Efesus. Semua ke-7 jemaat itu harus yang menjadi pemenang. Jadi kalau kita bertanding jangan kalah, saudaraku. Nah, istilah sekarang jangan jadi pecundang. Jangan nomor 2. Dalam Tuhan tidak dipakai nomor 2. Semua harus nomor 1. Menang. Ambil banget kata saudara kita ya. Nenggolan Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini termasuk kita nih. Barang siapa menang, nah ini dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi semua berkat harus bagi pemenang. Ayat 11 pasal 2 masih. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi harus mengenali, saudaraku. Jangan petanding-petanding yang kalah. Nah, masih pasal 2 ayat yang ke-17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Pokoknya segala berkat dan yang diberikan itu tidak diberikan kepada yang kalah, semua kepada yang menang. Kalau kita baca semua yang menang ya. Ini yang ketiga tadi pasal 2 ayat 7. Yang keempat pasal 2 ayat 29. Oh, udah kita bacain aja lah. 26 dulu. Ya, 26 dulu. Dan barang siapa menang,
dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Pokoknya yang menang. Baru ayat 29, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ini menang ini tadi dari 19 itu ya. Ya, jadi 17, 26, pasal 3 ya, 5 ya. Barang siapa menang, ya akan dikenakan pakaian putih. Pokoknya yang diberkati itu menang. Jadi sekarang semua kita mau berikrar. Jadi kita ini seperti bertanding. Semua jemaat ini yang terberkati itu hanya pemenang. Itu sebabnya berbicara atlet harus urus badan, menguasai, tidur cukup. Kalau atlet itu tidurnya sampai jam-jam 3, nggak bisa menguasai diri, nggak bisa menguasai makanan. Tanya dulu atlet itu, makanan aja semua dikuasai, menahan diri, ya, menjaga badan, jam tidur, jam makan. Baru jam latihan tiap hari. Saya juga pernah di Ragunan jadi pemimpin dan atlet di situ sudah beberapa tahun. Itu semua caranya Tuhan supaya saya bisa melihat semua. Mereka latihan pagi jam 5, latihan siang, latihan malam, ada semua. Cara makan, kadang saya ikut makan dia selama itu. Biar saya lihat semuanya. Ya begitulah saudara-saudara. Ya ini, jadi kita ini persiapkan waktu-waktu ibadah. Jangan nanti waktu ibadah sibuk sana sibuk sini, pakaian bagaimana enggak. Semua harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Sama seperti ya. Kalau ya ini atlet ini bertanding hari ini, mungkin setahun sudah persiapan. Tanya dulu atlet itu, betul apa ini? Sudah dipersiapkan sampai jauh-jauh hari. Coba dulu kebaktian udah dipersiapkan enggak 1 minggu. Jadi ini hatinya belum dipersiapkan, masih berantem sih budanya. Pakaiannya juga. Mana bujuku. Oh, tahu-tahu akhirnya terlambat lah. Jadi nggak tenang lagi hatinya, nggak damai lagi. Udah memuji Tuhan, masih marah-marah lagi. Bagaimana bisa damai, saudaraku? Jadi atlet itu tersendiri persiapannya, mempersiapkan diri segala sesuatu. Kita atletnya Tuhan, disuruh bertanding, saudaraku. Banyak firman Tuhan yang kita boleh lihat supaya kita bertanding. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi harus menang, saudaraku. Orang bertanding itu banyak, tapi juara satu itu satu. Jadi itulah perjalanan anak-anak Tuhan. Artinya, saudaraku, pengiringan kita kepada Tuhan harus benar-benar. Dan apa yang dicari orang semua harus terutama. Cari dahulu. Siapa bisa melanjut? Matius 6 ayat 33. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Saudara percaya enggak? Saya percaya juga. Masalah kita punya ini, nanti Tuhan yang atur. Jadi sabar, saudaraku. Kadang kita enggak dapat mobil Ferrari. Karena nanti kalau kita
naik mobil Ferrari bisa sombong. Aku raja di via ini. Gitu nanti. Jadi kadang-kadang di Tuhan itu supaya berkat itu jangan kejatuhan, menjadi kejatuhan. Karena kadang burung juga gitu. Kalau kebanyakan makan, wah, anaknya burung itu malah bukannya sehat, sudah itu nggak bisa berkembang. Jadi Tuhan juga lihat semua sesuai dengan kemampuan kita supaya kita jangan jatuh. Sebabnya bersyukur, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Pada dengan yang ada, berterima kasih. Lebih mengasihi Tuhan, nanti Tuhan tambahkan semua. Kalau Tuhan sudah lihat kita sanggup, apa susahnya bagi Tuhan? Satu hari Yusuf bisa jadi raja, gak usah pakai pemilihan, gak pakai pemilu, gak pakai apa-apa, langsung didudukan Raja Firaun. Cuma ini satu, ini kursi ini, jangan kamu duduki, lainnya semua kamu yang menguasai. Tuhan sanggup mudah memberkati kita kalau kita sudah jadi pemenang untuk satu-satu hal. Ini saudara-saudaraku. 25 tadi, 1 Korintus 9. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tapi kita, ya. Jadi kalau kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi mereka atlet bertanding untuk mendapat mahkota yang fana. Tetapi kalau kita dalam rohani ini bertanding adalah memperoleh suatu mahkota yang abadi, hidup kekal bersama Tuhan di Yerusalem baru. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi kita ini, ibadah kita ini bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Sebabnya makin tanggung jawab, makin setia. Kalau Tuhan buka jalan bagi kita beribadah sungguh. Kalau Tuhan buka jalan bagi kita untuk melayani, layani dengan sungguh. Kita melayani bukan untuk manusia. Saya juga melayani adalah untuk Tuhan. Walaupun kita sesama melayani satu dengan yang lain, tapi kita lakukan itu karena Tuhan. Dan itu untuk Tuhan. Kalaupun saudara-saudara kita merasakan itu karena Tuhan menyerahkan itu, karena Tuhan berkata, hendaklah kamu saling menguatkan, saling menolong, saling mendukung, bertolong-tolonglah satu dengan yang lain. Demikianlah kamu melakukan segala kehendak Tuhan. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi kita ini, tubuh kita ini juga melatih untuk berbuat untuk Tuhan. Nah, jangan asal-asal begitu saja, saudaraku. Ya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi melatih dengan sungguh-sungguh. Nanti lama-lama dia bilang, aku sudah selesai melakukan semua pertandingan, ya, dan semua cara-cara untuk itu. Karena kalau bertanding juga tidak boleh bertanding semau sendiri, nanti jadi ada curang. Jadi seorang pemenang boleh menang kalau menurut syarat-syarat pertandingan. Ya, boleh bantu baca 2 Timotius 2 ayat 5 biar enak. 2 Timotius 2 ayat yang ke-5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding
menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, jadi harus menurut peraturan. Semua ada peraturan. Nah, kita sekolah di mana-mana punya peraturan sendiri. Kalau sekolah penerbangan ada peraturannya. Kalau sekolah ekonomi ada aturannya. Sekolah kedokteran ada aturannya. Semua ada aturannya. Semua kita di rumah juga peraturan. Jangan tanpa peraturan. Ya, haleluya. Jadi semua harus teratur. Amin, saudaraku. Iya, kalau sudah Jumat malam atas semua teratur, mantap. Sampai nanti tempat ibadah kita ini dikenal orang. Kalau semua ini Jumat yang turun dari situ itu teratur semua. Kadang di sana di parkiran sana sudah bilang, itu Jumat apa? Sampai semua dia. Kok banyak yang punya mobil, gitu juga, itu parkir. Di sana kamu nggak ada mobil. Ini semua anugerah Tuhan. Haleluya. Ini semua nanti diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Wah, ini sudah. Ini semua karena kadang nggak mau beli mobil, tapi yang lain-lain kan Tuhan sudah berkati. Semua pasti Tuhan berkati. Nggak bisa tidak. Pasti semua diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan, Tuhan berkati, berkat yang khusus. Hanya kita ini nggak fokus ke mobil. Ada kadang-kadang buat apa ya? Nah, di perkiraan apa semua, nggak ada parkir lah, nggak ada apalah, belum tahu nyupir juga ya kadang-kadang apalah, ya tidak terlalu penting, mungkin begitu juga. Tapi kalau difokuskan untuk itu, bisa juga. Tuhan itu baik, sanggup menolong, memberkati kita semua. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan memberkati, tidak terlalu karena terlalu hebat tempat kerjaan kita. Setia di dalam bekerja. Dari situ Tuhan sanggup memberkati kita. Karena yang menjadikan berkat itu bukan pekerjaan itu, bukan yang lain-lain itu. Kalau Tuhan memberkati, itulah yang jadi berkat. Ini saudaraku. Dan kalau Tuhan memberkati, tempat yang kering juga bisa seperti tanah yang basah. Kalau Tuhan yang memberkati. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, yang banyak airnya juga nggak bisa diminum. Untuk apa? Ini saudara. Jadi semuanya indah kalau Tuhan yang atur. Itu sebabnya saudaraku berusaha untuk menjadi pemenang. Jadi untuk menjadi pemenang itu terus sudah menjaga diri. Dan terus mempersiapkan diri. Dan saudara-saudaraku, perjalanan pergumulan kita harus sampai menjadi pemenang. Dan kita menjadi pemenang, pertahankan sampai napas yang terakhir. Ini kemenangan kita, saudaraku. Jangan sampai dalam menit-menit terakhir kalah, mundur, nggak mau lagi terus Saudaraku, sampai Tuhan Yesus datang bertemu dengan dia, harus sampai bertemu dengan Tuhan. Anak Tuhan harus setia sampai akhir. Wah, kembali lagi SSA, setia sampai akhir. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya. Tetapi melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi artinya orang lain berhasil, dianya tidak. Jadi kita semua, siapapun dalam keluarga kita, dalam teman kita, biarlah sampai diberkati Tuhan. Tapi kita sendiri jangan sampai tidak. Itu sebabnya kita itu sudah memiliki satu pola hidup yang tertentu. Tidak asal-asalan, saudaraku. Tidak sembarangan. Tapi dari hidup kita juga orang sudah lihat, wah ini sportif ini orang ini. Cara jalannya aja begitu. Kalau orang
cara jalan tendang sini, tendang batu, tendang ini. Itu kalau sudah begitu itu namanya orehon. Tahu orehon? Nggak ada ketetapan, saudaraku. Ya. Jadi kalau jalan kayak militer lah, tak. Itu bukan asal-asalan itu. Militer itu diatur itu semua. Teratur semua, saudara-saudara. Jadi anak Tuhan itu, pemenang-pemenang itu, sudah terlihat itu. Semua sampai caranya. Semua. Ya, gerak tubuhnya itu adalah gerak pemenang. Jadi, bagi kita itu, kehidupan orang yang berrohani. Haleluya. Jadi sudah kelihatan, saudara-saudaraku, dalam semua kita berbuat apapun, ada gerak orang yang berrohani. Jadi setiap berkat yang kita terima, itu sudah ada di dalam corak 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3. Semua. Dan setiap itu adalah berkat dari orang yang bergumul sungguh-sungguh. Berusaha. Sebabnya saudaraku, kerohanian kita ini, cara hidup kita ini harus benar-benar di dalam rohani. Cara kita beribadah itu harus dengan cinta kasih dan kesungguhan kepada Tuhan. Jangan hanya karena terpaksa, jangan ikut-ikutan. Kalau benar-benar Tuhan ada bersama kita, hatiku tetap beragam, jauhkanku dari. Mari kita nyanyikan itu. Boleh. Apa itu tadi? Yesus kebenaran hidup dan pengharapan hidup denganmu, perlu anugerahmu, menyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tenang, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan saudaraku, kalau atlet itu, kalau dia sudah memberikan dirinya, waktunya, persiapannya, ya, dan dia setia senantiasa melatih dirinya, maka nanti badannya itu harus sampai kelihatan, saudaraku. Jadi orang selalu berkata, wah badannya itu atletis, katanya gitu ya. Saya juga banyak orang pikir saya juga begitu, saudaraku. Ya. Jadi dianggap saya juga olahragawan yang ya begitulah. Jadi sampai dalam tubuh itu harus kelihatan. Orang yang beribadah dengan baik itu harus kelihatan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini saudaraku.
kiranya ini boleh terjadi bagi kita sampai kita nanti menghadap Tuhan. Semua hidup kita ini sudah ditandai kebenaran firman Tuhan, diolah, dibentuk oleh firman Tuhan sampai Tuhan itu melihat sudah baru dan dia bersaksi, aku telah jadikan semua baru. Itu dari firman-Nya, dari Roh Kudus-Nya. Itu sebabnya saudaraku, pengiringan kita jangan asal-asalan, harus bersungguh-sungguh, dan semua harus diberkati oleh Tuhan dalam hidup sekarang sampai hidup kekal selamanya. Rasakan diberkati. Kalau benar-benar berserah semua, suami istri diberkati, keluarga semua, dimanapun kita, semua diberkati Tuhan. Karena kita bukan ditempatkan untuk di dalam kutuk lagi. Yesus dengan kuasa darahnya sudah mengangkat kita semua, menyucikan kita semua. Biarpun kita belum di surga, di sini, tapi Tuhan sudah nyatakan kita diberkati untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Hanya kita ada di satu kampung, rumah kita, tempat kita, di situ kita boleh tinggal, cara kita hidup, itu semua sudah kesaksian. Apalagi kalau kita mau cari jiwa, mau bersaksi, berkata-kata, mengatakan kasih Tuhan, itu lebih jelas lagi. Tapi hanya gerak-gerak kita, ya itu sudah harus kelihatan bahwa kita diolah oleh kebenaran firman. Makanya badannya orang yang olahragawan itu juga udah kelihatan itu. Biasanya, wah kekar. Enggak lembek-lembek, saudaraku. Jadi kita ini harus manusia yang kuat, penuh damai sejahtera sukacita, anugerah dan berkat Tuhan. Itu Tuhan berikan bagi kita semua. Jadilah pemenang. Semua mahkota bagi kita, saudaraku. Semua, tidak ada yang paling nomor 2, nomor 3. Semua nomor 1. Dan kita bertanding bukan satu dengan yang lain. Kita bertanding sesuai dengan firman, sesuai dengan pertandingan, dan Tuhan yang menentukan. Lihat, aku sudah berkati, sudah jadikan semua baru. Semua kita biarlah yang diberkati Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berserah.